Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu langkah-langkah untuk mencapai keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala nomor 3. Jadi video sekarang ini di situ merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya tentang langkah-langkah mencapai keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah untuk mencapai keistiqomahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di situ yang ketiga, rutinitas dan disiplin. Jadi kita di situ dalam menjalani kehidupan tentunya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya rutinitas. Rutinitas kegiatan yang dilakukan setiap saat itu apa? Artinya rutinitas atau kegiatan yang kita lakukan di situ setiap saat harus kita arahkan kepada hal-hal kebaikan. Tentunya di situ kebaikan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ rutinitas dan disiplin. Disiplin artinya setiap kegiatan yang kita lakukan tersebut itu disiplin. Kalau sudah waktunya di situ kerjakan. Itu namanya orang yang disiplin, tepat waktu. Rutinitas dan disiplin bagian-bagiannya atau poin-poin. Yang pertama di situ buat jadwal ibadah. Artinya ibadah yang kita lakukan tersebut harus kita jadwal sendiri. Salah satu contohnya, saya harus menyegerakan yang namanya sholat. Disegerakan artinya kalau sholat sudah sampai kepada waktunya, maka kita segera melaksanakannya. Artinya di situ dengan adanya jadwal yang kita buat tersebut, itu juga yang bisa menciptakan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ buat jadwal ibadah sebaik mungkin di dalam kehidupan kita. Jadwal juga misalkan hal-hal jadwal dalam berzikir, melaksanakan sholat, dan juga hal-hal untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hal-hal yang bisa memperbanyak amal soleh kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Buat jadwal ibadah. Rutinitas dan disiplin yang nomor 2, poin yang kedua di situ mulai dari yang ringan. Awali dengan ibadah-ibadah yang lebih ringan untuk membangun konsistensi, lalu tingkatkan secara bertahap. Jadi di situ kita memulai sesuatu, khususnya di situ tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hal-hal yang ringan terlebih dahulu. Dengan adanya hal-hal yang ringan tersebut yang kita lakukan secara istiqomah, yang kita lakukan secara konsistensi, artinya di situ bakal menumbuhkan hal-hal kebaikan di dalamnya. Bakalan di situ bisa kita meningkatkan lagi kepada jenjang yang lebih tinggi lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang ringan dulu.
Rutinitas dan disiplin, poin yang ketiga, maksimalkan sholat di awal waktu. As-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya. Artinya ketika sudah sampai kepada sholat, waktu sholat kita menyegerakan untuk bersolat, mendirikan sholat. Rutinitas dan disiplin. Yang keempat, evaluasi ibadah. Lakukan evaluasi ibadah harian secara rutin untuk melihat di situ. Untuk melihat perkembangan dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi kita senantiasa mengevaluasi tentang ibadah kita sendiri. Apa yang harus ditingkatkan lagi? Lalu apa yang harus diperbaiki lagi? Salah satu contohnya misalkan kita dalam hal sholat. Misalkan ada seseorang di situ dalam hal sholat. Sholatnya di situ bukan pada awal waktu, melainkan di tengah waktu. Artinya di situ kita bisa mengevaluasi diri. Bahwasanya lebih baik di situ pada awal waktu ketika kita sudah sampai kepada sholat. Kita harus segera mendirikan sholat tersebut. Artinya dengan kita mengevaluasi diri, tentunya hal tersebut juga bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keistiqomahan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Rasulnya juga, dan semoga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.